Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fatia Aurora, Kalila Unsa, Nurul Syifa Khairani, dan Sarah Juwita akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Induction and Confirmation. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ada induk dari segala masalah. Induk masalah yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah masalah tentang bagaimana sebuah penelitian dapat mengkonfirmasi kebenaran dari sebuah teori ilmiah. Selanjutnya ada induksi, deduksi, konfirmasi, dan penjelasan inferensi. Yang pertama itu ada induksi. Kasus yang akan dicakup oleh analisis menggunakan induksi ini adalah salah satu kasus induksi. Contohnya, kita melihat bahwasannya angsa banyak yang berwarna putih dan tidak ada yang berwarna lain. Lalu akan muncul pertanyaan seperti mengapa kita harus percaya bahwa tidak ada angsa berwarna selain putih. Apa alasannya? Hal inilah yang ingin dibentuk oleh para pemikir empiris logis bahwasanya mereka menginginkan bukti dari pernyataan yang ada, yang disebut dengan teori konfirmasi, yang bertujuan memberikan penjelasan hubungan antara pernyataan yang membentuk teori ilmiah dan pernyataan yang menjelaskan pengamatan. Yang kedua ada deduksi. Logika deduktif merupakan logika yang paling sering digunakan dan paling sedikit menerima perdebatan karena kesimpulannya dapat dipastikan dan valid secara deduktif. Contohnya, premis manusia tidak kekal dan Sokrates adalah manusia, maka kesimpulannya Sokrates tidak kekal. Apabila premis logika deduktif salah, maka memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Namun, para pemikir empiris logis menilai bahwasanya logika ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis secara lengkap dan digunakan sebagai bukti dari sebuah argumen dalam ilmu sains. Yang ketiga ada konfirmasi. Induksi merupakan kesimpulan dari pengamatan tertentu untuk mendukung generalisasi. Sebagai contoh, pernyataan bahwa semua angsa berwarna putih, yaitu tidak ada angsa berwarna lain, dapat digunakan untuk mendukung hipotesis bahwa semua angsa berwarna putih karena berdasarkan pengamatan di waktu satu menghasilkan penglihatan bahwasanya angsa yang dilihat berwarna putih. Pada waktu 2, angsa yang dilihat berwarna putih. Maka induksi akan mendukung hipotesis yang bersifat general. Karena kesimpulan yang dihasilkan akan berupa klaim bahwa semua angsa berwarna putih, kesimpulannya dapat berpotensi merupakan kesimpulan yang salah, namun dapat didukung dengan adanya induksi. Yang keempat ada penjelasan inferensi. Bentuk inferensi penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan induksi adalah proyeksi. Dalam proyeksi, pemikir empiris logis menyimpulkan dari beberapa kasus yang diamati untuk menghasilkan sebuah prediksi tentang kasus yang akan terjadi berikutnya. Ada 2 jenis utama inferensi penjelasan non-deduktif, yaitu induksi dan inferensi penjelas yang menganalisis konfirmasi atau masalah analisis bukti. Semua inferensi non-deduktif dapat dikonstruksi dengan cara yang bergantung pada bentuk inferensi yang dekat dengan induksi tradisional. Inferensi penjelasan terlihat lebih umum dibandingkan dengan induksi dalam sains yang sebenarnya, karena dalam sains memang mengandung kesimpulan yang terlihat seperti induksi tradisional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, Chargaff menemukan bahwa sampel DNA yang dianalisis, jumlah C dan G kurang lebih selalu sama dan jumlah T dan A juga selalu sama. Fakta tentang DNA ini menjadi penting dalam diskusi tentang bagaimana molekul DNA disatukan. Pada tahun 1947, Chargaff belum mengamati semua molekul DNA yang ada, dan klaim Chargaff tersebut didasarkan pada induksi dari sedikit jumlah kasus. Aturan Chargaff berlaku bukan hanya induksi sederhana. Struktur DNA menjelaskan mengapa aturan Chargaff harus berlaku. Para filsuf berpikir bahwa pada akhirnya hanya ada satu jenis inferensi non-deduktif.
Mereka menggunakan dua pendekatan utama untuk menangani masalah tersebut. Pendekatan Carl Hempel dan Rudolf Carnap. Pendekatan Carl Hempel merumuskan logika induktif sebisa mungkin tampak seperti logika deduktif. Pendekatan lainnya dari Rudolf Carnap adalah dengan menerapkan teori probabilitas matematika. Carnap mengembangkan model konfirmasi yang sangat canggih menggunakan teori probabilitas yang diterapkan pada bahasa buatan. Meskipun pendekatan Carnap untuk menganalisis konfirmasi tidak berhasil, gagasan menggunakan teori probabilitas untuk memahami konfirmasi tetap populer dan telah dikembangkan dengan cara baru. Mengamati peningkatan tingkat iridium di kerak bumi menggunakan hipotesis meteor Alvarez lebih mungkin daripada sebelumnya. Istilah hipotetiko-deduktivism digunakan dalam beberapa cara. Kadang digunakan untuk menggambarkan pandangan sederhana tentang pengujian dan konfirmasi. Menurut pandangan ini, hipotesis dalam sains dikonfirmasi ketika konsekuensi logisnya ternyata benar. Tolong next slide. Selanjutnya, pada tahun 1980, Clark Gilmore menekankan bahwa gagasan itu tidak ada harapan jika diungkapkan dengan cara yang sederhana. Tetapi sesuatu seperti itu tampak cocok dengan banyaknya episode dalam sejarah sains. Masalah adalah hipotesis ilmiah hanya akan memiliki konsekuensi dari jenis yang dapat diuji bila dikombinasikan dengan asumsi lain. Sebuah teori dikonfirmasi ketika pernyataan benar mengenai yang diamati dapat diturunkan darinya. Klaim ini rentan mendapat banyak bantahan. Orang sering menganggap hipotesis ilmiah didukung ketika konsekuensinya benar, tetapi ketika kita mencoba untuk meringkas ide ini dengan menggunakan logika sederhana akan tampak berantakan. Sebuah fitur terkait empirisme logis adalah penggunaan kasus yang disederhanakan dan kasus buatan daripada kasus dari ilmu nyata. Kaum empiris logis berusaha untuk mengupas masalah konfirmasi hingga ke esensi pokok, dan mereka melihat esensi ini dalam logika formal. Boleh next slide? Baik, selanjutnya the reference problem. Para empiris logis menempatkan fokus dalam menganalisis konfirmasi generalisasi dengan pengamatan contoh mereka. Bagaimana pengamatan berulang terhadap gagak hitam dapat mengkonfirmasi generalisasi bahwa semua gagak berwarna hitam. Setiap kita melihat satu gagak, ada satu lebih sedikit gagak yang mungkin tidak sesuai dengan teori. Kemungkinan hipotesis itu benar akan perlahan-lahan meningkat, tapi hanya banyak membantu. Empiris logis prihatin untuk menangani kasus di mana generalisasi mencakup jumlah yang tak terbatas. Boleh next slide. Kemudian Hempel juga menyarankan bahwa semua pengamatan gagak hitam mengkonfirmasi generalisasinya bahwa semua gagak berwarna hitam. Setiap pengamatan dari F yang juga G mendukung generalisasi semua F adalah G. Dalam logika dasar hipotesis, semua gagak berwarna hitam. Namun secara logis, setara dengan semua benda bukan hitam bukanlah gagak. Kesetaraan logis dari dua hipotesis, apapun yang mengkonfirmasi yang satu mengkonfirmasi yang lain. Jadi pengamatan sepatu putih menegaskan hipotesis bahwa semua gagak berwarna hitam. Kemudian Hempel bertanggapan bahwa mengamati sepatu putih merupakan mengkonfirmasi hipotesis bahwa semua gagak berwarna hitam meskipun mungkin hanya dalam jumlah kecil. Hempel juga menekankan secara logis semua F adalah G bukanlah pernyataan tentang F, tetapi tentang segala sesuatu dalam alam semesta. Pernyataan bahwa jika sesuatu adalah F, maka itu adalah G. Baik, selanjutnya di argumen ketiga itu dinyatakan bahwa dari banyaknya zamrud yang sudah diamati di berbagai keadaan yang berbeda-beda dari sebelum tahun 2010, telah dinyatakan bahwa zamrud berwarna biru.
Argumen ketiga menggunakan kata baru, yakni GRU. Kami mendefinisikan GRU sebagai berikut. Sebuah objek dapat dikatakan sebagai GRU apabila diobservasi sebelum tahun 2010, sehingga dapat dikatakan bahwa objek tersebut berwarna green. Tetapi apabila tidak diobservasi sebelum tahun 2010, objek tersebut akan dikatakan memiliki warna biru. Di dunia ini banyak sekali hal-hal yang disebut dengan GRU, seperti contoh bahwa rumput itu berwarna GRU, atau langit di luar pada tanggal 1 Juli 2020 akan menjadi GRU jika hari itu cuacanya cerah. Apapun yang berwarna green yang sudah diobservasi sebelum tahun 2010 sudah dapat dikatakan sebagai GRU. Kita tidak bisa menilai suatu argumen baik atau buruknya hanya dari bentuknya saja. Akibatnya, tidak ada teori induksi dan konfirmasi yang murni secara formal, sehingga banyak filsuf mencoba untuk tidak fokus pada kata-kata green dan GRU, tetapi pada properti yang dipilih oleh kata-kata ini atau jenis objek yang dikelompokkan dengan kata-kata tersebut. Mengambil pendekatan ini menjerumuskan kita ke dalam masalah sulit bagian lain dari filsafat. Apa itu properti? Apa itu natural kind? Ini adalah masalah yang telah kontroversial sejak zaman Plato. Cara tersebut mungkin berhasil untuk menyelesaikan masalah di atas. Akan tetapi, terdapat masalah yang lainnya. Masalahnya adalah, apakah memang benar bahwa induksi green lebih sederhana? Lalu kita akan berpendapat bahwa kesederhanaan argumen induktif tergantung pada bahasa mana atau kategorisasi apa yang kita asumsikan sebagai titik awal kita. Itu menyimpulkan pembahasan awal kami yang masuk ke dalam masalah induksi dan konfirmasi. Untuk sebagian besar abad ke-20, tampaknya bahkan sebagian besar prinsip-prinsip yang tampak polos tentang induksi dan konfirmasi mengarah lurus ke dalam masalah. Boleh next slide? Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.